Kecanduan media, yaitu dorongan untuk menonton dan membaca konten tanpa henti, merupakan salah satu dampak negatif dari paparan media yang kini menjadi akar masalah di masyarakat. Seperti kasus kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya di era modern ini. Akses yang tak terbatas terhadap berbagai jenis konten memang telah mempermudah proses pembelajaran mandiri, terutama bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap penting untuk belajar. Namun di sisi lain, paparan media juga membuka peluang bagi konten negatif, seperti pornografi yang bisa diakses oleh anak muda. Itulah yang terjadi pada anak remaja ini. Pornografi memikat anak remaja ini, mengembangkan rasa ingin tahunya, dan menariknya lebih dalam. Dan lebih dalam. Pornografi telah menjadi tempat yang nyaman bagi remaja ini, memberikannya kebahagiaan semu. Tanpa mengetahui bagaimana menguapnya dopamin dapat berdampak negatif pada otaknya. Jika dampak negatif dari paparan media tidak dikelola dengan baik, hal itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang dalam jangka panjang. Paparan awal terhadap pornografi dan konten seksual bisa membuat remaja bingung dalam memahami hubungan yang sehat. Konten yang menunjukkan hubungan seksual tanpa persetujuan jelas bisa membuat mereka berpikir bahwa persetujuan itu tidak penting. Ini juga berpengaruh pada perilaku sehari-hari, di mana mereka jadi lebih mementingkan keinginan mereka sendiri dan mengembangkan pola pikir yang cenderung abusive, yaitu tidak menghargai pandangan orang lain dan hanya fokus pada apa yang mereka inginkan. Tidak hanya menjadi mudah tersinggung, dia akan sering berimajinasi dan berfantasi terhadap orang yang dilihatnya. Bahkan, saat dia tidak menonton, gambaran porno akan terus membekas di benaknya, sehingga membuatnya ingin kembali. Hanya itu yang bisa dia pikirkan. Sehingga hal ini membuatnya susah untuk fokus pada hal lain. Dia menjadi lebih berani mengambil resiko dan akan mencoba menonton film porno di mana saja. Walau awal merasa cemas dan malu, lama-kelamaan dia mulai menganggap itu sebagai hal yang normal. Karena terbiasa mendapatkan dorongan dopamin yang tinggi, hal yang biasanya ia tonton menjadi terasa biasa saja. Itu membuatnya terus mencari lebih banyak, hingga akhirnya menonton pornografi pun tidak lagi memberikannya sebuah kepuasan. Akses media yang tidak terkontrol bisa membuat seseorang terjerumus ke sisi gelap internet yang bisa menghancurkan hidup mereka. Mereka yang kecanduan konten negatif ini akan mengembangkan pola pikir yang abusif, hanya mementingkan apa yang mereka inginkan dan menganggapnya sebagai kebutuhan hidup mereka. Nafsu bisa menjerat remaja dalam keadaan yang membatasi pilihan hidup mereka. Remaja yang terjebak dalam kecanduan ini cenderung mengabaikan suara hati mereka, menjadi kasar, menyakiti orang lain, dan semakin egois. Namun, kita masih memiliki pilihan untuk memutuskan apakah akan menyerah pada nafsu dan keinginan kita, atau melawan arus dan tetap teguh dengan keyakinan kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan dan mengatasi akar masalah ini dengan perhatian yang serius, agar setidaknya seseorang tidak semakin tenggelam dalam keinginan negatif mereka. Untuk menghadapi dan mencegah kecanduan pornografi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan edukasi yang tepat, baik dari keluarga maupun di sekolah. Meskipun pengawasan terhadap akses internet bisa menjadi solusi yang mudah, cara ini seringkali malah menimbulkan rasa memberontak. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memberikan edukasi sejak dini yang dilengkapi dengan pengawasan yang bijak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya pengetahuan dan sikap yang benar terhadap berbagai jenis konten yang ada di internet. Pendidikan seks yang berkualitas terbukti bisa membantu remaja dan anak-anak memahami perubahan fisik dan emosional mereka. Pada akhirnya, meskipun ada banyak cara untuk pulih dari kecanduan, kunci utama untuk keluar dari masalah ini adalah niat dan kesadaran dari dalam diri sendiri. Perubahan hanya bisa dimulai ketika seorang siap untuk berubah, dan pilihan untuk itu ada di tangan masing-masing.